Kalau Amang Iya. itu sejak kapan itu kira-kira aktif dalam mengikuti atau terlibat dalam adat Batak? Iya, baik. Sejak terlibat, sebenarnya kalau dalam hal terlibat ini sebenarnya ya tidak ada batasan waktunya ya. Kata terlibat itu mungkin ya sejak kita lahir sebenarnya kita sudah terlibat ya dengan adat Batak itu sendiri. Tetapi mungkin lebih spesifik ya lah ya sebagai bagian dari pelaku dari adat itu sendiri. Alana memang mulu tasukku dari bagian ya memang bayi aja sebenarnya udah ambil bagian sebenarnya di adat Batak Sudah. ya. Ya misalnya Ya. terdiri tahun. Justru Ibana Dusi Gabe intinya. Dia sebagai inti di adat itu. Nah itu maksudnya. Tapi sejak kapan sebenarnya agak unik lah. Sangat unik sebenarnya bagaimana saya terjun di adat Batak ini. Tapi ku jawab dulu lah ya sejak kapan. Sejak saya berumur kurang lebih 26 sampai 27 gitulah ya kira-kira ya. Sejak tahun 2010 2011. Pada saat itu saya masih punya anak satu lah. Baru saya kita terjun. Uniknya di mana, Le? Jujur, bapak saya paling benci ketika saya sering bertanya tentang adat Batak. Dengan jawaban, dang mangajol masih ada. Itulah salah satu jawaban yang menurut saya itu jawaban pahit ya. Bahasa nang dohonon na songonin na roha. Ya tapi memang dulu ya, mungkin sekarang pun kalau dia ada di Bonapasugit ada perbedaannya bagaimana perilaku adat itu di Bonapasugit dan juga di tempat lain. Kalau di sini kan di Bonapasugit ini adalah suatu tanggung jawab ataupun bisa dikatakan itu adalah pengorbanan. Artinya di sini tidak ada nominalnya dan itu tidak ada masih dipantangkan di Bonapasugit itu dibicarakan tentang nominal. Nah, mungkin itulah alasan dari mendiang bapak saya selalu melarang saya ketika saya sering bertanya tentang adat Batak. Dengan jawaban, "Takya mangan jol masyani. Takya mangan gabe parhata. Nah, Surang gozol magabe parhata." Iya. pertanyaannya begini Amang. Apakah mungkin orang tua yang dulu atau sama seperti yang saya alami juga sudah pernah Amang alami sebelumnya? Ketika saya bertanya, jawaban itu nggak ada dan selalu mereka bilang eh, udah seperti itu kebiasaan dari opung kita atau leluhur kita. Padahal sebetulnya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Atau jangan-jangan seperti itu. Kita hanya melakukan secara terus-menerus dan kita nggak tahu maknanya. Jangan-jangan seperti itu dan nggak bisa kita terangkan. Nah, ini pertanyaan yang menarik, Leku. Ini pertanyaan yang menarik. Nah, eh, mungkin di dalam hal inilah mungkin saya mencoba bergabung di komal-komal yang pembahasan dengan adat Batak. Dan bahkan ketika saya pun bersama dengan Lai di sini, saya lebih mengarah ke situ karena adat Batak. Nah, memang kebanyakan adat Batak sekarang ini yang hanya dilakukan itu dengan hanya kebiasaan, dengan eh, alasan bahwa opung bapak sudah melakukan ini, tapi tak pernah memahami dan tidak pernah bertanya apa manfaatnya ini, apa makna dari ini. Nah, jadi setiap yang saya eh, lakukan di adat Batak itu selalu saya tanya, Amang. Selalu saya tanya. Saya tanya artinya bahasa busongonono. Bahasa busongonono. Mohon maaf, Amang ya. Ini tapi bukan mengarah ke situ ya. Ai bahasa arung Jabar di hita peparan ni Raja Nebeton. Arung Jabar ipar-ipar pertu. Tapi marga nasing dang arung. Ah itu salah contoh. Nah, itu saya telusuri. Oh, ternyata ini jawabannya tanpa harus saya jelaskan di sini ya, karena mungkin bukan waktu yang atau tempat yang tepat ya pada saat ini. Tapi setiap yang saya lakukan itu selalu saya tanya, Om. Iya, jadi makanya dulu saya pernah bertanya. Saya tanya 2 tahun lalu kalau nggak salah. Aina kuda nggak suku-sukumu. Padahal sebetulnya
menurutku orang tua saya sekalipun mungkin dia nggak tahu kenapa dia melakukan itu, tapi karena udah terbiasa dilakukan. Nah, pertanyaan saya yang lebih mendalam ini itu tadi masalah pembuka tuh. Nah, bagi Amang dan pandangan Amang terhadap seluruh anak-anak muda nih kami, seberapa penting marga dalam hubungan kekerabatan saat ini? Ya, baik. Cukup menarik sebenarnya ini, Guru Janding. Seberapa menarik dan eh, mungkin ini bahkan melebihi kata menarik, ya, Amang ya. Melebihi kata menarik. Karena memang marga itu adalah identitas. Dan justru saya pernah sampaikan di depan publik, waktu itu saya sebagai pembicara di situ. Salah satu identitas yang paling permanen bagi orang Batak itu adalah salah satunya adalah marga. Identitas ataupun yang bisa kita sentuh sekarang ini adalah KTP ya. KTP di mana itu adalah identitas kita, biodata kita, di situ kita dicatat siapa kita. Nah, dari semua data-data yang ada di KTP, hanya satu yang permanen nama. Hanya marga yang permanen. Nama kadang bisa berubah. Alamat juga bisa berubah, Mang. Tempat tinggal juga bisa berubah. Ketika kita tidak suka atau tidak nyaman di Samosir, ayo kita pindah ke Pekanbaru. Nggak nyaman di Pekanbaru, ayo kita pindah ke Jakarta. Nggak nyaman di Jakarta atau nggak nyaman di Indonesia, ayo kita pindah ke Inggris, ke Amerika. Itu ada undang-undangnya. Dan kita itu diberi kebebasan. Nggak ada yang melarang itu. Agama pun demikian. Ketika iman kita tidak bertumbuh di agama Kristen, silahkan kita ke agama Islam. Nggak bertumbuh. Kita juga diberikan kebebasan untuk berpindah ke agama lain. Nggak ada yang melarang. Hanya satu yang tidak pernah berubah. Marga. Sekalipun dia pindah ke Amerika, pindah agama dia, tetap marganya dibawa. Karena di KTP saya itu sudah tetap itu. Bahwa saya Kombur Batak Sitanggang. Sama dengan halnya lain, Guru Jending Manurung ya. Artinya, segitulah besarnya atau menariknya marga identitas sebagai orang Batak. Maka bisa saya katakan terlalu munafik seseorang orang Batak yang mengatakan adat ton mabesiga adat berbedait amanason ikusono dok kosonon, tetapi marganya selalu dia bawa. Itulah menurut saya salah satu hal yang paling munafik terhadap seorang manusia yang mengatakan bahwa adat itu tidak begitu penting, tetapi marga itu tetap dibawa. Menarik ini. Jadi saya bertanya seperti itu karena banyak gitu ya, termasuk kan anak muda, ya marga itu hanya sekedar ditempelkan yang tidak memiliki makna gitu. Jadi dia hanya sebagai pengenal identitas begitu aja, dan kita nggak tahu makna dari marga kita itu apa. Hubungan kita dengan yang lain itu seperti apa, relasi kita dengan ini seperti apa. Jadi saya pernah baca itu buku, jadi di Lagu Boti itu. Jadi ada namanya perjanjian Bona Bolon tuh. Jadi perjanjian Bona Bolon itu antara Sitanggang, Simbolon, Abarita dan keturunan Raja Mangarerah tuh. Jadi sangat menarik kalau itu saya baca, dan ada perjanjian yang semacam mengikat ya relasi antar marga. Nah, itu untuk marga ya. Nah, sekarang saya melihat latar belakang Amang itu adalah seorang bisa dibilang tokoh agama ya. Bisa dibilang tokoh agama dan juga praktisi adat dan ikut di dalam kegiatan adat dan agama. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak melihat hubungan antara adat dan agama di masa modern sekarang? Anggon, anggot saya sempet tuh kan. Oh, mungkin pasti grogi menjawab pun ya. Ya pasti grogi. Tapi akan tetap saya coba menjawab ya. Ini terkait dengan relasi ya. Saya selalu mencoba
mempraktekkan hidup ini tidak terlalu fanatik terhadap apapun. Akan tetapi, kalaupun saya tidak fanatik, tetapi juga saya ada orangnya idealis. Saya orangnya idealis terhadap adat Batak, tetapi idealis juga terhadap agama yang saya anut. Nah, mungkin di saat saya menjelaskan ini, mungkin banyak orang yang tidak akan sependapat dengan saya, baik pun dari sisi agama ataupun dari sisi HGBP-nya, baik pun dari sisi adatnya. Eh, dari sisi agamanya, saya selalu salut dengan agama Katolik. Itu mungkin ketika saya menyampaikan ini pasti orang sudah paham lah bagaimana di otak saya ini. Kenapa saya begitu salut dan juga begitu apresiasi dengan Katolik? Ya di mana agama dengan adat itu mereka berbarengan tanpa ada tanpa ada menimbulkan suatu pro kontra di dalam antara adat dan agama. Bahkan saya pernah mengatakan ini, Guru Jending, terkait di Samosir ya. Untunglah ataupun mungkin data ini 50-50 atau lebih banyak Katolik, saya juga kurang kurang tahu jelas ya. Tapi saya syukuri juga ketika di Samosir ini banyak umat Katolik. Kenapa? Karena memang salah satunya yang bisa melestarikan adat ini secara agama salah satunya adalah Katolik. Ya, tapi kalau di kami Kristen sebenarnya bukan ingin ataupun membenci adat itu, tapi setidaknya adalah beberapa rangkaian-rangkaian adat itu yang harus dibilang dihapus enggak juga, tapi adalah rangkaian-rangkaian adat itu yang tidak sesuai dengan ajaran yang kami anut sebagai HKBP. Tapi terkait dengan agama dan juga mempraktekkan saya sebagai adat, ya bagaimana ya? Kalaupun nanti saya disalahkan di sini, dan saya juga punya jawaban itu. Pernah ada teman saya parhalado, nakaning ijalahu amang ibekuro amang kubur godang pengaluan tu sahalain hidup pung tenda tuh. Harus tuh hidup tuh soalnya. Nah, jadi menjelaskan ini kan Guru Jending adalah sesuatu yang sulit ya. Bagaimana menjelaskan ini? Akan tetapi Guru Jending untuk menjawab pertanyaan lain itu, saya kira itu kita diberikan akal sehat dan hati dan juga cara kita apa ya? Aduh Warnau, saya kurang kurang kaya juga akan narasi-narasi untuk menyampaikan itu. Tapi mungkin walaupun saya menyampaikan secara sederhana, mungkin Lai Guru Jending sudah pasti tahu lah. Mungkin Lai bisa menjabarkan apa yang saya mungkin rasakan itu. Jadi itu yang saya lihat ya, karena di satu sisi Amang itu seorang praktisi teolog ya, lebih tepatnya seorang pengetua di gereja. Karena eh, saya sendiri juga emolo, kalau bapak itu kalau dibilang itu purhanger lah, anak ini purhanger di HKBP dan ini. Jadi saya sering diskusi dan bincang-bincang dengan bapak. Jadi eh, pengaruh daripada agama, tapi kita harus bersyukur ya, HKBP juga termasuk mereka melestarikan budaya daripada Batak itu. Tetapi tidak sering juga terjadi bersinggungan antara adat dan budaya itu. Makanya saya pikir antara sering terlibat dalam kegiatan adat dan juga terlibat dalam kegiatan agama, mungkin Amang sendiri sudah pernah melihat bahwa di dalam satu kejadian antara agama dan adat itu tidak ada mungkin bersinggungan gitu. Makanya ada baiknya kira-kira solusi antara adat dan agama itu bagaimana supaya mereka itu beriringan dan berbarengan tanpa saling harus mengeliminasi gitu. Ya, kalau menurut saya jangan jangan paling manusia dari antara manusia. Menarik. Dan jangan paling Tuhan di antara Tuhan. Itu aja menurut saya. Karena begini ya, kita juga tahu pada awalnya bagaimana penyebaran agama itu ke seluruh penjuru. Mereka tentu memiliki visi misi yang berbeda-beda, memiliki eh, cara ataupun eh, apa ya saya bilangnya,
karena kita juga tahu ya bagaimana penyebaran agama-agama eh, di Indonesia ya, di daerah kita ini. Kita juga tahu ada sejarah, catatan sejarah, bagaimana penyebaran agama dimaksud, ataupun agama Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan. Mereka kan memiliki cara yang berbeda-beda. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda-beda dan eh, mereka ini kan selalu bisa dikatakan mereka ini selalu mendemokan sesuatu yang supaya lebih dapat diterima oleh tempat ataupun masyarakat yang ingin mau disebarkannya. Nah, kita juga harus paham ya. Ini terkait dengan Kristen dulu ya. Yang mana dulu adalah nggak ada Katolik, nggak ada Protestan. Yang ada adalah Kristen. Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, salah satu yang perlu kita maknai atau yang kita pahami begini. Makanya aku bilang tadi berbeda visi misi dan juga cara masing-masing agama untuk menyebarkan agama itu. Misalnya gini, Katolik dari rumah adatnya mereka ini selalu beradaptasi dengan daerah yang dituju ataupun daerah yang dikuasai ataupun di apa namanya ya, ditempati oleh Katolik tersebut. Kenapa saya bilang berbeda? Katolik ketika mereka di tanah Karo, maka tempat ibadahnya itu persis dengan rumah adat Karo. Gereja Katolik di Minang akan menyerupai rumah adat Minang. Gereja di Samosir, gereja Katolik itu akan persis dengan gereja atau persis dengan rumah adat Batak, Samosir. Makanya gereja Katolik terbesar di Samosir itu menyerupai rumah adat Batak, rumah Bulun. Itu gereja Katolik Lumban Lintong. Itu yang di Pangururan ya. Kalau Lai pernah dari situ ya. Itu besar itu. Nah, HKBP berbeda. HKBP berbeda. Mau di mana-mana HKBP itu tempat ibadahnya sama. Karena HKBP tidak pernah beradaptasi dengan tempat tersebut. Molo HKBP ciri-cirinya molo paling gereja-gereja kecilnya karena mungkin karena kemampuan ya. Tetapi ciri khas dari HKBP si dua palas-palas. Ya, palas-palas lah yang menjadi kekhususan daripada HKBP, kira-kira begitu ya. Nah, ini boleh diberikan pandangan, boleh diberikan saran, tapi kalau terlalu dalam pun tidak jadi masalah. Nah, ada tuh orang-orang beragama sekarang, dan kemudian orang Batak ya terkhusus pertanyaan ini. Mereka masih menggunakan marganya, tetapi karena dogma atau ajaran daripada agama itu, sehingga mereka tidak lagi menjalankan daripada praktek daripada adat itu sendiri, termasuk menyatakan bahwa ulos, gondang, semuanya adat Batak itu adalah bagian daripada animisme. Dan kemudian bermarga itu tidak lagi penting, dan karena menyematkan marga di belakang nama kita itu sendiri itu termasuk mengingat leluhur dan mengingat orang mati. Nah, saya meminta pandangan Amang untuk orang yang memberikan pandangan seperti itu dan ajaran agama seperti itu. Dan kalaupun tidak diberikan pandangan tidak jadi masalah. Karena Amang itu seorang Baik, ikut terlibat dalam adat dan juga kegiatan agama. jawaban dari saya itu adalah kemunafikan dan juga kebodohan. Kenapa? Saya bilang itu kemunafikan. Seolah-olah karena beberapa pendeta pernah saya ingin apa ya, ingin mengajak saya bergabung dengan gereja atau sekte yang lain maksud tadi. Lalu saya tanya, kenapa rupanya sekte kita ini tidak selaras ataupun tidak sejalan dengan adat Batak? Ah, adat Batakon alani Jabar Nasopin berbeda. Alani bodoh hita dang taula hobbe dang tapikiri be permulut tahola mamikiri adat. Ah, mesti dibenahi adat Batakon jut alani ikut sobamar hula-hula ikut subuto materus tulang. Tapi hitar kayak ibu dakya ibu rohatta. Oke, kembali dengan alasan yang pertama. Juk merbedai halak bata alani Jabar. Itu rodok damang guru jedding. Saya sebagai perhalero. Pernah nggak amang dengar perhalero berselisih paham? Alani hebeng. Mana hudok malani pilihan.
ketika ada uang di dalam gereja, itu harus kita pastikan bahwa itu semua sumbernya dari pilihan. Pernah nggak? Pernah nggak gereja berselisih karena uang? Itu juga karena pilihan. Pilihan itu berarti apa? Uang. Nah, betul. bukankah itu kemunafikan? Oh, ketika ada berselisih dengan Jabar, yang mana Jabar ini adalah suatu idealis seseorang, jati diri. Sama seperti halnya tadi adalah identitas, memperjuangkan identitas, bukan persoalan jambannya sebenarnya, tetapi bagaimana seseorang itu memperjuangkan identitasnya sebagai bagian dari marga di adat tersebut. Lalu dia harus memperjuangkan apa yang miskinnya dia dapat. Wajar, wajar. Ketika dia apa jambar itu adalah hak, wajarlah orang itu marah ketika haknya tidak dia dapatkan. Lalu saya tanya, apakah pilihan, apakah uang yang terkumpul di salah satu gereja, misalnya, apakah itu hak kalian? Oh, enggak, loh, kenapa kok bisa Anda berantem? Kenapa ya? Puasa di konteks si Songo ini, seharusnya Anda juga harus keluar dari situ. Ah, ya ada hubungi gereja, nah gitu. Makanya gue bilang tadi adalah suatu kemunafikan dan juga kebodohan. Seolah-olah adat itu uh, mencederai liturgis-liturgis dari agama tersebut. Bahkan pernah saya sampaikan, Amang, justru kami orang Kristen atau orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus, itu saya sampaikan, justru mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus justru di pesta adat. Itu pesta pernikahan di kota Kana. Loh, Tuhan Yesus saja suka adat. Kok kita benci adat? Berarti kita adalah orang munafik dan juga orang bodoh. Bodoh menurut saya. Kenapa? Kita mengikuti Tuhan Yesus suka adat. Dia juga menghadiri pesta adat. Loh, kita umatnya, kita pengikutnya, kita benci adat. Yakinlah. Kayaknya nanti kalian nggak masuk surga. Aku bilang kayak gitu. Kenapa? Jadi mungkin jawaban saya terlalu tajam, nggak apa-apa, silakan. Yang pastinya memang kalau ada sekte ataupun suatu agama yang membenci adat atau apa ini lain itu, saya berani bilang itu kemunafikan dan juga kebodohan. Oke, itu tadi antara adat dan agama itu. Nah, ini antara ke generasi muda dan perubahan zaman tuh. Jadi sekarang banyak itu anak muda bahkan seperti kami, eh, pintar ya, maju iya, pengetahuan semakin berkembang pesat iya. Dan anak-anak muda sekarang ada pandangan anak-anak muda, oh budaya adat itu kolot tuh, atau kita itu kan sudah maju dan mengenal adat itu nggak penting gitu. Nah, bagaimana pandangan Amang? Kenapa sebagian anak muda mulai menjauh dari adat? Nah, pertanyaannya, apakah itu karena orang tua yang gagal mendidik dari rumah, atau memang sudah waktunya adat dan budaya itu ditinggalkan? Waduh, sudah waktunya. Sebenarnya eh, saya hadir di room lain ini sekaligus juga adalah apresiasi saya kepada orang-orang muda Batak yang tertarik dengan adat Batak. Itu perlu digarisbawahi ya. Berarti dari situ saya sudah menjelaskan bahwa saya sendiri ya secara pribadi dulu sudah mendukung eh, orang-orang Batak sekalipun masih anak muda tetapi mau tertarik membahas dengan adat Batak. Hanya mungkin ada konteks-konteks yang mungkin ya menurut saya eh, tidak harus dimasuki oleh orang-orang muda, tetapi ini juga menjadi perhatian buat orang-orang Batak yang ada di seluruh dunia. Dan mungkin ini saya pernah juga ikuti dan saya tonton VT Laya tentang adat Batak ini. Memang ini mestinya sudah harus menjadi perhatian bagi orang Batak. Baik pemerintah mungkin ini bisa menjadi perhatian sebenarnya. Karena apa? Takutnya orang-orang Batak nanti
kalau tidak lagi menganut ataupun mengikuti ataupun menjalankan adat Batak itu, ya saya pikir keberhasilan orang Batak di dunia kemajuan itu saya jadi pesimis. Karena apa? Ternyata, Amang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, pejabat-pejabat, bahkan di Republik ini, yang dari Batak, ternyata mereka adalah suka adat Batak. Bisa kita kasih contoh. Siapa rupanya yang tidak suka adat Batak pejabat-pejabat negara salah satu contoh itu Hicca Panjaitan. Itu betapa getolnya memperjuangkan adat Batak. Dari cara dia mempraktekannya. Dia tidak pernah lupa dari pakaian adat Batak. Paripurna pun dia pakai adat Batak. Bahkan saya belajar dari beliau bagaimana untuk memasangkan tali-tali itu dengan 3 langkah. Itu waktu pesta Tugu Raja Sitepang tahun 2019, 29 Desember 2019, di mana saat itu saya sebagai protokol di acara Natal tersebut dihadiri oleh Inca Panjaitan, lalu beliau dipanggil ke pentas untuk memberikan kata sambutan. Dia hanya memberikan intinya dia membawa stola, lalu dia menjelaskan di situ bagaimana kita memasangkan tali-tali dengan 3 langkah, 1 putar, 2 sampai 3. Nah, itu menjadi edukasi bahkan buat saya sendiri. Dari beliau saya tahu cara mengikatkan tali-tali ataupun stola dengan 3 langkah, melilitkannya. Nah, jadi otomatis menurut saya lah ya, bahwa adat Batak itu kalau tadi Amang bilang itu apakah sudah saatnya adat Batak itu ditinggalkan? Ya mungkin di situ saya mau menangis ya kalau ada pertanyaan seperti itu. Apakah sudah layak? Sebenarnya nggak ada layaknya ya. Karena sampai sekarang pun meskipun setelah Tuhan Yesus itu bangkit ke surga, adat di Yahudi itu masih jalan sampai saat ini, Amang. Mungkin Amang juga tahu itu, pasti tahu bahwa adat itu tidak langsung punah, walaupun mungkin ada berubah, yaitu mungkin karena menurut